Catatan A. Jika munada mufrad alam disifati dengan kalimat ibnun atau ibnatun yang mudhof pada alam atau nama orang, maka munada tersebut boleh dibaca dhammah dan fathah. Jadi kalau munadanya mufrad alam, yang mana kita ketahui munada mufrad alam itu hukumnya adalah mabniun ala ma yurfa'u bihi, yaitu mabni menurut tanda rofaknya. Jika mufrad alam ini disifati dengan kalimat ibnun atau ibnatun, yang mana ibnun atau ibnatun itu disandarkan kepada alam atau nama orang, maka munada itu boleh dibaca dhammah, bisa dibaca fathah. Contoh di sini, ya Zaidu bnu Bakrin. Ya Zaitu ini kan munada mufrad alam. Ketika dia disifati dengan lafadz ibnu, yang mana ibnu ini dimudhofkan ke nama orang, maka munada ini munada bisa dibaca dhammah, bisa dibaca fathah. Jadi bisa dibaca ya Zaid bin Bakrin, ya Zaid bin Bakrin, atau kita bisa baca ya Zaid bin Bakrin. Itu. Jadi bisa ya Zaid bin Bakrin, bisa dibaca juga ya Zaid bin Bakrin. Bisa dua. Bisa ya Zaid bin Bakrin, ya Zaid bin Bakrin. Wahai Zaid, putranya Bakar. Itu. Begitu juga jika disifati dengan lafadz ibnatun. Contoh, ya Zaid benata Zaidin. Nah ini. Ya Zainaba nata Zaidin, masalah. Wahai Zainab, putrinya Zaid. Ya Zainab benata Zaidin boleh, atau kita baca ya seperti di atas, ya Zainab benatu Zaidin. Nah, jadi boleh dua. Jadi munada mufrad alam jika dia itu disifati dengan kalimat ibnun atau ibnatun yang disandarkan atau dimudhofkan ke alam nama orang ini, maka munada itu boleh dibaca dhammah ya Zaidu bin Bakrin, atau dibaca fathah ya Zaid bin Bakrin. Begitu juga jika disifati oleh ibnatun, bisa dibaca ya Zainab natu Zaidin, atau ya Zainab nata Zaidin. Nah itu hukum munada ketika munadanya mufrad alam disifati dengan ibnun atau ibnatun yang disandarkan kepada alam. Kemudian catatan B, jika munada mufrad alam disifati dengan kalimat ammatun, ammun, dan bintun, maka munada tersebut wajib dhammah. Nah, ini kalau disifati dengan ammun, ammatun, dan bintun. Ammun itu paman, saudara ayah. Ammatun itu bibi. Dan bintun, putri. Nah, kalau yang tadi itu ibnatun, ini bintun. Ya sama artinya. Nah, jika munada mufrad itu disifati dengan
ammatun, bintun, yang mana amun dan ammatun tadi itu ya mudhof kepada alam sama dengan yang catatan A tadi, maka munadanya wajib dibaca dhammah. Contoh, ya Zaidu ammu Muhammadin. Ya Zaidu ammu Muhammadin. Wahai Z, pamannya Muhammad. Wahai Z, kalau ya Zaidu ammu Muhammadin. Wahai Z yang jadi pamannya Muhammad. Jadi ammu ini naat dari Z yang disandarkan kepada alam. Nah, begitu kan nanti kalau ammatu berarti tinggal dikasih diganti perempuan. Ini kan munada. Kalau ammatu berarti contoh ya Fatimatu masalah. Ya Fatimatu ammatu Muhammadin. Hei Fatimah bibinya Muhammad. Atau diganti bintun. Ya Fatimatu bintu Muhammadin. Nah, itu. Jadi jika munadanya mufrad alam, jika disifati dengan ammatun, ammun, bintun, maka munadanya itu wajib dibaca dhammah. Wajib dibaca dhammah. Itu B ya, catatan B. Kemudian catatan C. Jika munada nakirah maksudah, nakirah maksudah. Jadi munada nakirah tapi yang ditujukan pada orang tertentu. Jika munada nakirah maksudah disifati dengan mufrad, maka lebih baik dibaca nasab dan boleh dibaca dhammah. Jika munada nakirah maksudah itu disifati dengan mufrad, contohnya di sini adalah ya talib masalan, wahai santri atau wahai santri disifati dengan mufrad, wahai santri yang rajin. Nah, jika disifati dengan mufrad maka lebih baik dibaca nasab. Jadi bacanya ya taliban nasyitan. Ya taliban nasyitan. Ta'ali. Ya taliban nasyitan ta'ali. Jadi lafaz talib ini munada nakirah maksudah, yang mana kita sudah ketika ngomong ya talib itu ditujukan pada satu orang. Ya, contohnya kita mau manggil satu santri atau satu siswa yang kita tidak tahu namanya, kita panggil wahai murid ya gitu. Nah, nakirah tapi ditujukan pada satu orang. Kemudian kita sifati wahai murid yang rajin ke sini. Maka itu lebih baik munadanya itu dibaca nasab. Ya taliban nasyitan ta'ali. Nah, itu. Ini nakirah maksudah. Kita ketahui nakirah maksudah itu kalau sendirian itu kan hukumnya mabniun ala ma yurfa'u bihi. Hukumnya mabni menurut tanda rafa'nya. Jadi kalau sendirian seandainya tidak disifati, kita bilangnya ya talibu. Ya talibu ta'al. Wahai siswa, wahai santri kesini ya gitu. Tapi ketika disifati maka lebih baik dibaca nasab. Ya taliban, nah, itu kalau nasab ya ditanwin. Ya taliban nasyitan ta'ali. Wahai santri yang rajin kesini itu. Dan boleh dibaca dhammah. Boleh dibaca dhammah boleh. Karena memang nakirah maksudah itu kan mabniun ala ma yurfa'u bihi. Jadi ya baca ya talibu nasyitu ta'ali. Ya talibu nasyitu ta'ali. Wahai siswa yang rajin ke sini. Nah, itu. Jadi intinya untuk catatan yang C,
jika munada nakirah maksudah kalau disifati dengan mufrad, nah itu mufrad ya, sifati dengan mufrad, maka lebih baik dibaca nasab. Nah, kalau kita mau manggil guru lah, wahai guru yang rajin, kesinilah wahai guru yang rajin. Nah, itu kita manggilnya ya ustadzan nasyatan. Wahai guru yang ganteng, Mosan, ya ustadzan jamilan. Seandainya kita baca ya ustadzu jamilu, nah, itu juga tidak masalah. Akan tapi lebih baik dibaca nasab. Nah, jadi jika nakirah maksudah disifati dengan mufrad, maka lebih baik dibaca nasab. Kemudian kelanjutannya D, jika munada nakirah maksudah sama dengan yang C, disifati dengan jumlah, tapi bedanya yang D ini jika nakirah maksudahnya tadi itu disifati dengan jumlah atau yang menyerupai jumlah atau syibhul jumlah. Jumlah itu ya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, atau syibhul jumlah itu ya jar majrur atau dzaraf. Nah, sudah kita bahas bahwa jumlah atau syibhul jumlah yang jatuh setelah nakirah itu kan di'irabi na'at, di'irabi sifat, di'irabi na'at. Nah, maka jika nakirah maksudah itu disifati dengan jumlah atau syibhul jumlah atau yang menyerupai jumlah, maka wajib dibaca nasab. Wajib dibaca nasab. Contohnya, ya taliban ya'kulur raghifa. Ya taliban ya'kulu ar-raghifa. Wahai santri, wahai siswa yang sedang makan roti itu. Wahai siswa yang sedang makan roti itu. Taliban di sini munada nakirah maksudah. Itu kita tujukan pada satu orang yang dia sedang makan roti. Ya taliban ya'kulur raghifa. Wahai santri atau siswa yang sedang makan. Ya'kulu ini jumlah fi'liyah jatuh setelah nakirah menjadi sifat. Jika nakirah maksudah ini disifati dengan jumlah, maka harus dibaca nasab. Ya taliban ya'kulu raghifa. Gak boleh kita bilang ya talibu ya'kulu, gak boleh. Beda halnya yang catatan C tadi, jika nakirah maksudahnya di'irabi dengan mufrad, maka lebih baik ya taliban nasyatan, tapi seandainya dibaca dhammah juga tidak apa-apa, ya talibu nasyitu. Tapi kalau nakirah maksudahnya itu disifati dengan jumlah atau syibhul jumlah, nah syibhul jumlah itu jar majrur atau dzaraf. Wahai santri yang ada di depan kelas, masalah. Ya taliban amamal fasli. Ya taliban amamal fasli. Wahai santri yang ada di depan kelas. Nah, itu kita bacanya harus taliban. Kenapa? Karena nakirah maksudah sudah kita tujukan. Ada santri di situ, ada atau siswa yang ada di depan depan kelas, kita bilang wahai ya talib itu. Tapi disifati amamal fasli, disifati dengan syibhul jumlah, maka wajib dibaca nasab. Ya taliban amamal fasli. Gak boleh kita bilang ya talibu amamal fasli, itu tidak boleh. Nah, itu. Jadi kalau isim nakirah kalau munadanya itu berupa nakirah maksudah, kalau dia itu disifati dengan mufrad, lebih baik nasab ya taliban nasyatan.
boleh dhammah ya talibun nasyitu. Tapi kalau nakirah maksudahnya itu disifati dengan jumlah yakulu, jumlah baik jumlah ismi atau jumlah fi'liyah, ya taliban maka wajib nasab. Ya taliban yakulu raqifah. Begitu juga kalau disifati dengan syibhul jumlah. Syibhul jumlah sekali lagi itu adalah jar majrur atau dzaraf. Ini contoh dzaraf. Ya taliban amamal fasli, maka munadanya nakirah maksudnya itu wajib dibaca nasab. Nah itu.